Jadi, kata dupa sendiri berasal dari kata wisma, yaitu alam semesta yang menyala dan asapnya bergerak ke atas dan pelan-pelan menyatu dengan angkasa. Dalam agama Hindu, menggunakan dupa sangatlah penting seperti hal yang dijelaskan dalam Veda Parikrama ayat 44-45 bahwa api adalah pengantar upacara yang menghubungkan antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Agni adalah dewa yang mengusir raksasa dan membakar habis semua malas sehingga menjadikannya suci. Agni adalah pengawas moral dan saksi yang abadi. Agnilah yang menjadi pemimpin upacara yatnya yang sejati menurut Weda. Kemudian ada juga beberapa fungsi dari dupa. Yang pertama, pembersihan dan kesucian. Dupa digunakan untuk membersihkan dan menyucikan lingkungan ritual. Asap yang dihasilkan oleh dupa diyakini dapat membersihkan ruang dari energi negatif dan menciptakan suasana yang positif. Yang kedua, simbolisme persembahan. Dupa dianggap sebagai persembahan yang diberikan kepada dewa atau dewi. Penggunaannya mencerminkan penghormatan dan kesetiaan penganut kepada ide Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga, harmoni dan keseimbangan. Dupa sering dikombinasikan dengan bunyi lonceng atau mantra yang diucapkan selama puja. Gabungan antara aroma, suara, dan penghormatan menyatukan unsur-unsur ini untuk menciptakan rasa harmoni dan keseimbangan secara spiritual. Kemudian dalam Lontar Kusuma Dewa juga menjelaskan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan dupa seperti menempatkan dupa di halaman pelinggih dan mempersembahkan dupa. Terakhir, beberapa filosofi dupa berdasarkan kitab suci Siwa Purana bagian 1 Rada Samhita bab 15 ayat 64-69 dituliskan bahwa yang pertama, ayat 64 yang berbunyi, api itu sendiri mewakili makna pembebasan. Api adalah pembimbing, Tuhan, ritual suci, pusat kesucian, jelasnya segalanya adalah api. Yang kedua, ayat 65 yang berbunyi, semua hal yang tidak suci akan menjadi suci segera setelah ia kontak dengan api. Oleh sebab itu, api disebut penyuci. Yang ketiga, ayat 67 yang berbunyi, aspek siwa yang membara dalam wujud api, apakah ada selain itu di alam semesta ini yang menempatkan diri sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur? Yang keempat, ayat 68 yang berbunyi, api dalam mata dari penguasa ketiga dunia. Di dunia ini yang penuh dengan kegelapan ini, siapa lagi selain dia yang mampu menjadi penerang? Kelima, ayat 69, dupa dan makanan segala ritual suci, semua itu dipersembahkan kepada para penghuni surga saat semua itu telah dihaturkan ke dalam api suci.